Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pangestu dari Prodi Pariwisata semester 5 dengan NIM 1893202009 akan menjelaskan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tugas manajemen rekreasi dan hiburan. Untuk slide yang pertama yaitu menjelaskan apa itu UNWTO. Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO adalah PBB badan khusus dipercayakan dengan promosi yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan dapat diakses secara universal pariwisata. Memiliki kantor pusat di Madrid, Spanyol. Ini adalah organisasi internasional terkemuka di bidang pariwisata yang mempromosikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan inklusif, dan kelestarian lingkungan, serta menawarkan kepemimpinan dan dukungan sektor dalam memajukan pengetahuan dan kebijakan pariwisata di seluruh dunia. Untuk slide yang kedua, yaitu leisure dan rekreasi. Yang pertama, apa itu leisure? Leisure adalah waktu senggang, merupakan waktu luang yang terbebas dari tanggung jawab atau kewajiban untuk bekerja atau mencari nafkah, yang dapat diisi dengan segala bentuk aktivitas yang dilakukan dengan santai atau bukan suatu bentuk keharusan atau tergesa-gesa dengan tujuan untuk bersenang-senang. Sedangkan recreation atau rekreasi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang tersebut. Dan apa itu rekreasi? Rekreasi atau recreation atau rekreasi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada waktu senggang dengan tujuan bersenang-senang, sehingga dapat memulihkan kembali tenaga fisik maupun mental. Untuk slide yang ketiga, yaitu adalah outdoor recreation, yaitu pengalaman rekreasi yang dihasilkan dari kegiatan rekreasi yang terjadi di alam dan bergantung pada lingkungan alam. Contohnya, kalau menurut saya yaitu apabila kita ingin rekreasi seperti kita naik gunung atau kita ke kebun binatang, itu contoh yang outdoor recreation. Di sini ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama motivation and preferences, yang kedua yaitu activities setting and convenience, yang ketiga yaitu recreation experience. Untuk slide yang keempat yaitu 5 force model. 5 force model atau yang lebih dikenal dengan Porter 5 force adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategis bisnis atau lingkungan persaingan yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School pada tahun 1979. Dan yang di samping kirinya itu adalah suatu bagan yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk penjelasan bagannya yaitu saya mulai dari threat of new entrants, yaitu pada sisi ini akan lebih menganalisis kepada awareness. Apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak? New entrants yang dimaksud adalah individu atau kelompok yang membuat bisnis sama seperti yang sudah ada ini. Ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran, karena untuk membuat bisnis seperti itu cukup mudah. Hal ini menggambarkan high rate of new entrants. Selain itu juga ada kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Ada berbagai macam faktor yang ada, bisa karena resiko yang terlalu tinggi, perlunya tingkat keahlian tinggi, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini menggambarkan low threat of new entrants. Justru saya akan menjelaskan bagan yang ada di samping kanan, yaitu bargaining power of buyers atau buyers power. Pada sisi ini akan fokus pada analisis pembeli. Pembeli tentunya pasti akan memegang peranan besar dalam kegiatan jual beli. Namun di sini lebih mengarah kepada pilihan pembeli terhadap produk yang ada. Ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli produk pada perusahaan ini. Hal ini menggambarkan high buyer power. Ada juga jika pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama produksi,
perusahaan lain karena ada banyak jenis dijual di pasaran. Hal ini menggambarkan high buyers power. Customer loyalty juga termasuk dalam sisi ini. Pembeli yang sudah loyal tentu akan sepenuhnya melakukan jual beli hanya produk tersebut, akan menciptakan kondisi low buyers power. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang paling bawah, yaitu trade of substitute product or service. Sisi ini akan menganalisis tentang pengganti atau substitut dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebuah produk maupun jasa, apakah memungkinkan untuk digantikan dengan yang lain atau tidak? Dalam konteks ini, pengganti adalah barang atau jasa yang berbeda, tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian yang ada di samping kiri, yaitu bargaining power of supplier atau supplier power. Hampir mirip dengan buyers power. Pada sisi ini akan menganalisis pada sisi supplier, seberapa besar perusahaan ini membutuhkan atau ketergantungan pada supplier. Ada bahan baku yang mungkin bisa dibeli dengan supplier mana aja. Hal ini menggambarkan low supplier power. Ada juga bahan baku yang hanya bisa dibeli oleh supplier tertentu. Atau dalam konteks perusahaan besar, tentu sudah punya kerjasama dengan supplier tertentu dengan harga yang berbeda dari pasaran karena produksi skala besar. Jika ada masalah dengan supplier tersebut akan membuat proses produksi terhambat karena sudah tergantung dengan supplier tersebut. Hal ini menggambarkan high supplier power. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang kelima, yaitu manajemen dan kepemimpinan di abad 21. Transformasi dari abad 20 ke 21. Yang pertama, terjadi transformasi dalam 150 terakhir dari masyarakat laboris menjadi masyarakat dengan kegiatan berbasis informasi atau jasa. Yang kedua, hal ini dikarenakan ditemukannya ilmu manajemen. Yang ketiga, masyarakat mulai memikirkan well-being dan kesejahteraan kualitas hidup. Yang keempat, muncul taman hiburan, ruang publik, pusat rekreasi, kolam renang publik, taman bermain, childcare, dan institusi layanan lain. Yang kelima, yaitu dari era industri ke era post-industri dan era teknologi. Untuk slide yang keenam, yaitu industri pariwisata. Apa itu organisasi jasa rekreasi dan hiburan? Pada dasarnya, organisasi rekreasi dan hiburan terbentuk untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat. Karena tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri sehingga bergabung dalam satu organisasi. Ada tipe organisasi dasar. Yang pertama, organisasi publik atau pemerintahan. Fokus pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, layanan pada masyarakat, perlindungan dan konservasi lingkungan. Pendanaan dari pajak, iuran, biaya, donasi, hibah, kontrak, kerjasama, dan volunteer. Yang kedua, organisasi non-pemerintah bersifat non-profit. Fokus pada kesejahteraan sosial, manfaat untuk membernya, community building, pembangunan karakter, citizenship, pemanfaatan volunteer, sumber dana dari iuran anggota, donasi, hibah, kontrak, dan in-kind. Dan yang ketiga yaitu perusahaan komersial atau swasta. Didorong oleh pasar partisipan, oriented, promote communities, funding dari iuran, biaya, dan kerjasama. Untuk slide yang selanjutnya, atau slide yang terakhir, yang ketujuh, yaitu aspek manajemen. Yang pertama, planning. Merupakan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan, goals, standar-standar ukuran kinerja atau performance standar, standar-standar prosedur operasi atau standar operation procedure, menyusun peraturan organisasi dan menyusun rencana strategis dan operasional serta melakukan peramalan atau
forecasting bisnis organisasi. Yang selanjutnya yaitu organizing, merupakan fungsi manajemen dalam mengkoordinasikan kewenangan dan tugas-tugas berbagai bagian dalam struktur organisasi, melakukan koordinasi terhadap pendelegasian kewenangan dan pemberian tugas-tugas yang jelas kepada bawahan, serta membangun jaringan komunikasi yang baik dan lancar antar karyawan dan antar bagian dalam organisasi. Selanjutnya yaitu staffing, merupakan fungsi manajemen dalam merekrut, menyeleksi, menempatkan dan memberikan pelatihan dan pengembangan, menetapkan standar penilaian kinerja dan melakukan evaluasi kinerja karyawan, memberikan nasihat, memberikan kompensasi, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, serta membina hubungan kerja yang harmonis dan sinergis. Selanjutnya yaitu leading, merupakan fungsi manajemen dalam mengarahkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, memelihara motivasi dan semangat kerja bawahan, serta memberikan keputusan maupun solusi atas kendala yang dihadapi bawahan. Yang selanjutnya yaitu controlling, merupakan fungsi manajemen dalam menetapkan standar-standar kinerja pada berbagai tingkatan organisasi, mengukur kinerja aktual, mengevaluasi sejauh mana perbedaan antara kinerja aktual dengan standar kinerja yang ditetapkan, serta memberikan tindakan korektif maupun pencegahan terhadap masalah yang terjadi.